Nah, lovers, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Terima kasih loh udah nonton Adam Inu Love Story setiap hari Sabtu jam 4 sore. Wow, kali ini bintang tamunya yahut banget. Nih, aku datengin ini buat servis tamu aku yang datang kali ini. Mau nanya-nanya soal ini. Nah, bayi tabung. Kebetulan kan aku sukses banget bayi tabungnya. Ini tamunya kok belum datang. Bojoku yuk kemana ini ya? Mas Adam. Miss, Miss. Stop. Kamu ngapain ya? Aku pengen TikTok lucu banget. Lihat ini hasilnya. Kamu dibunuh sama mamaku. Mamaku tega sama kamu. Udah napa deh buang. Lucu kan? Gak lucu. Kok dihapus? Iya, biarin. Udah siap-siap buruan sana. Ntar lagi ada tamu ini. Bikin TikTok bagus dihapus. Sana. Lovers, hari ini aku jadi chef. Ada, assalamualaikum. Mam, silakan masuk. Silakan. Wadidaw. Suaminya mana? Emang nggak boleh sendiri? Bukan, kan jadi tanya yang besar kan kalau sendiri itu. Tanyain dong. Berantem ya? Makanya kalau cari pasangan itu jangan yang muda-muda. Cari itu yang sudah dewasa, yang berkumis, kumisnya lebat, kumisnya hitam yang nggak bisa putih. Oh, maksudnya kayak kamu. Ih, gemes ya. Aduh, kamu nggak sopan ya? Kamu ninggalin aku. Kamu nggak lihat ekspresi aku marah banget ini. Jadi mau kamu apa? Nggak ada kayak gini-gini. Nggak ada. Di skenario nggak ada. Apaan sih? Iya. Jadi suami itu sebagai kepala Kepala apa? rumah tangga yang wibawa gitu, masa suami takut sama istri nih. Suami kok takut sama istri? Kok bisa kamu main-main beginian? Ini apa nih? Gaya kamu pakai beginian. Berantakan semua. Ternyata tua muda wibawa wibiwi sama aja. Takut istri juga. Iya sayang. Jangan dibiasain lagi ngomong begitu. Hai sayang. Makasih loh. Ih, terima Oh, kasih Bunda. loh. Wow, Mam. Wah, itu body. Iya. Yang lagi. Iya. Kaki kecil. Wow, body perut habis. Habis semuanya, habis. Habis semuanya kali banget. Penasaran ya? Ayo kita ngobrol-ngobrol, Mam. Kok bisa kayak begini, Mam? Ya, dietnya diet resepnya. simple. Be happy. Happy. Harus happy. Nikmatin hidup di usia kita. Tapi jangan berlebihan semuanya. Berarti sama aku happy dong. Sama kamu happy, nyaman sayang. Iya. Nyesek sih, tapi nyaman. Kamu sama aku nyaman gak ya? Ya iyalah Cik, kalau nggak nyaman masa bisa 26 tahun. Kita nggak ada apa-apanya ya, baru juga mau 4. Mam, ngomong-ngomong aku denger-denger nih ya.
kemarin tuh beritanya Mam tuh bisa turun sampai 20 kilo, sampai 25 kilo. Buset, berapa bulan tuh Mam? Itu sebenarnya ada kali 4 sampai 6 bulan ya, Oh. 4 sampai 6 bulan. Tapi semuanya memang harus ada pengurangan, tetap ada olahraga sedikit. Nggak banyak karena di usia gue nggak bisa juga yang angkat-angkat beban, nggak bisa yang kayak Inul itu yang sampai jumpa litanya kaki di atas, nggak bisa. Gue kaki di atas bisa, nggak turun saya, nggak turun. Tapi itu benar ya Mam? Benar, itu benar. Jadi aku Agustus itu tahun lalu, Agustus September itu aku 84. Jadi sekarang ini udah 62. Yang dirasain apa Mam? Jauh lebih enteng bukan dalam pikiran tapi enteng dalam badan, bawa dirinya gampang, bangun tidurnya gue nggak kayak kram kayaknya tuh beban banget, napak kaki aja susah. Oh iya benar. Aduh susah banget kayaknya tuh ya, terus kok jalan suka gini kan ya, kayaknya tuh susah banget ya kalau pagi-pagi. Terus sekarang lincah Mam. Oh sekarang Kayak makin lincah nih jalan awas itu aja. dia. Kalau aku yang aku rasain diameter pelukan aku berkurang saya. Jadi maksud lo? Iya, kalau kemarin enak empuk kayak king Kan? koil. Ini laki-laki suka gini. Mau gemuk, giliran gemuk disuruh kurus disuruh gemuk. Nggak jelas ya. Tapi jujur aja Mas Jun, suka yang awal apa yang sekarang? Yang awal lah. Berarti sekarang nggak suka gitu ya? Berarti sekarang nggak suka gitu? Oh bukan saya. Suka juga Jelasin. kan lebih suka yang mana? Mas, bentar mas. Jelasin. Oke, saya. Apa? Suka dua-duanya saya. Suka dua-duanya yang penting kamu sehat aja ya. Udah. Itu dong. Iya, iya. Tapi alasannya untuk bisa benar-benar niatan pengen nurunin berat badan selain apa namanya? Untuk kesehatan, purely sih sebenarnya untuk kesehatan aja. Ini di usia gue udah 51 mau 52, ya kan? Kita harus hidup sehat, ya dong. Pasti jalan udah susah, ya kan? Jadi yang itu aja cuma mau sehat dan nggak mau beli baju-baju lagi gitu. Katanya dulu kan ini pas masih gede badannya punya panggilan kungfu panda gitu. Nih, Iya. gimana nih ceritanya nih? Iya. Habis apa-apa ini sih ngajakin berantem mulu. Habis gue tiap kali tidur tuh, tempat tidur segede-gede bagong. Iya. Dia bisa mepet ke gue, ini kosong, gue dijadiin guling, nggak bisa. Kalau tidur tuh yang ada tangan di sini tuh nggak bisa. Pokoknya tiap kali tidur tuh pokoknya tangan di sini, kaki di sini. Kok beda ya Mam sama aku mah. Kenapa? Ujoku tuh nek tak giniin gitu ya. Langsung wah jadi belum diusir ini beri sendiri Mam. Dia nggak bisa, pokoknya kalau nggak nyentuh, kalau nggak meluk, pokoknya nggak naruh beban di badan gue, itu nggak bisa tidur. Supaya sadar kalau di sebelahnya tuh ada orang tidur. Takutnya kamu pergi kemana-mana tengah malam kan aku nggak tahu. Jadi harus bersentuhan mulu Ya, gitu loh. ini sebenarnya ada curhat sih ya. Apaan? Curhat ya, kamu takut aku tinggalin kamu malam-malam ya. Kan kamu ninja kadang-kadang. Wes, udah taruh dulu. Dari tadi oseng-oseng tapi nggak matang-matang. Ah udah deh, Panggil chefnya yang bener aja. Gimana bisa balikin matang, Kopi? bajunya deh. Ya udah, kamu ganti aja dulu. Panggil chefnya, panggil. Udah, dari hot, dari hot di sini. Very hot, very Kompornya hot. nggak nyala. Memang apaan very hot, very hot? Ini hasil masakanku tadi, silakan dicicipin. Nah, kan? Hasil apa no Mas? Lagi diet tapi kan Mas Adam ngasihnya sayur-sayuran nih. Kangkung buat kamu ya. Enggak, aku suka yang toge Doyan ini. kangkung. Toge maksud gue, sorry. Bagus untuk kesuburan. Oh Ah, iya. iya betul. Anakku masih dalam pertumbuhan. Luar biasa. Mam, Hmm. tapi kan ini bagian dari proses diet ya, makanya memang bener harus jagain ya Mam. Prosesnya sakit nggak sih? Kan anak tuh diet yang di sedot-sedot. Oh, aku nggak itu. Anak yang itu bukan? Enggak. Aku nggak pakai sedot-sedotan gitu. Nggak sedot-sedotan lagi. Nggak pakai apa sedot lemak atau apa gitu, tidak. Tapi ada suntikan yang untuk shaping, terus untuk fat burn, terus juga untuk metabolisme. Jadi yang kalau shapingnya pasti kan untuk gimana ya, yang berlebihan lemak-lemaknya itu. Terus kalau untuk metabolisme di satu titik ada di bawah, itu yang menjaga selama 1 minggu mengurangi rasa nafsu makan gue. Mahal nggak sih Mam? Gini, kalau ngomong mahal, beauty is pain Beauty dan is selalu pain. pasti ada harga. Iya kan? Oh, no harga, no rupa ya? Iyalah, itu memang udah seperti, tapi nggak nyekek kok.
Kalau pertama mungkin 9 ya, 9 juta. 9 juta di minggu pertama, habis itu minggu kedua lo bisa sampai 3 juta. Kalau tadi nanya, kenapa mau kurus? Salah satunya, waktu itu kan aku sempet program bayi tabung. Nah, kalau bayi tabung itu kan gimana pun juga kita perlu fit ya. Yes. Ya dong, sebagai ibu harus fit. Dalam artian fit bener, nggak kebanyakan lemak. Bener kan? Bener. Karena posisi egg itu kan juga dengan lemak nggak bener. Jadi gue masih mau coba untuk program bayi tabung. Walaupun kemarin gagal. Menurut lo gimana kalau untuk bayi tabung? Kalau programnya aku di Surabaya itu sebenarnya sih Simpel-simpel aja. simpel gitu. Jadi aku datang pertama nih ya, datang konsultasi. Ini suaminya, iya, gitu. Pengen punya anak, iya. Udah berapa tahun? 13 tahun. Ya udah ditanyain gitu. Terus ya udah menstruasi kapan? Gitu. Menstruasi masih 3-4 hari lagi. Ya udah pas menstruasi kamu kesini lagi gitu. Terus abis dicek gitu ya. Oh, masalahnya ini belum dicek suaminya dulu. Ini yang dulu habis menstruasi dicek. Oh, kamu ini ada miom, ada kista gitu. Tapi masih bisa punya anak. Itu diangkat dulu gak kista Enggak. kamu? Oh enggak? Cuma dikasih pilihan, mau angkat miom sama kista atau bayi tabung dulu. Oh bisa ya? Bisa. Oh oke. Gitu. Jadi menurut pemikiran aku dia udah ngasih solusi kalau bayi tabung dulu kita proses sekarang. Kalau Daripada nunggu inseminasi lagi. tidak bisa. Gitu. Perlunya cuman bayi tabung. Karena apa? Jadi di depan pintu rahim itu aku ada kista yang jagain itu di beda, luar. Jadi itu ketutup gitu. Buntu gitu. Tapi di dalam rahimnya itu bersih karena belum pernah kesenggol apapun gitu. Terus abis itu mau diambil dulu miom kistanya atau tidak. Kalau diambil miom kistanya itu kan butuh proses untuk penyembuhan dan lain sebagainya karena habis operasi kan. Itu pun juga tidak mempengaruhi jadi bayi tabung apa enggak gitu. Kalau bayi tabung itu nanti jadi apa tidak mempengaruhi proses itu. Tapi ya kamu berdoa aja gitu. Terus akhirnya aku ngambil ya udah itu biarin aja. Emang Mam pernah melakukan bayi tabung sampai berapa kali? Aku 2 kali, sebenarnya sih 3, 2,5 ya gitu. Kadang setengahnya lagi gue udah capek. Capek dengan suntikan. Suntik hormon. Suntik hormon. Sama, aku juga kan Gede. disuntik. Jadi itu bikin gede banget gitu. Yang moodnya gue tuh nggak tahu ya, jadi aneh gitu, moody menurut moody, gue. Gitu ya dengan hormon ini yang kadang-kadang bener, kadang-kadang nggak, kayak orang psikis ya gue ya. Gitu. Itu gue nggak suka, jadi pas halfway itu udah deh Jun gitu. Stop dulu deh. Sampai akhirnya it works gitu. Tapi kualitas egg-nya yang nggak bagus ya waktu itu ya. Bisa, itu bisa dimatengin Mam sebenarnya Mam. Kalau aku yang dokter di sana itu memang kemarin tuh dikasih jatah waktu suntik obat suntiknya itu 4 misalkan seminggu gitu ya. Iya, Dicek lagi telurnya kurang matang, tambahin lagi gitu. Oh kita Suntik enggak, kita lagi. nggak digituin ya. Enggak, kamu masih setengah matang berarti itu. Iya maksudnya jadi yang pas kalau udah nggak bagus ya udah. So I have to start all over Mengulang again. dari awal berarti. Iya. Oh. Jadi itu yang Nggak ada, kalau aku gitu Jadi nggak cuma ada. break sebentar, hajar lagi. Sampai aku bilang ada kali mau setahun lebih gitu yang udah lah yang gue capek loh, gitu kan. Capek ya maksudnya yang nggak ada istirahat, yang hormon terus bolak-balik, ambil obat, ambil suntikan, udah kayak ini. Capeknya mengulang dari awal Iya. lagi itu ya. Dan tadi kan kalau Inul cerita Ini kalau masih belum matang bulan, dikasih lagi kan. Iya. Aku enggak, waktu itu sih sempetnya kalau nggak salah nggak matang, ya udah gitu Ganti aja. siklus berikutnya. Dari siklus berikutnya. Oh. Jadi rencana ada mau adopsi juga gimana? Aku mau adopsi Mas Adam sih sebenarnya. Aku terus gimana Mam? Oh, udah nggak apa-apa lah cuy. Tapi kalau di total setahun proses bayi tabung entek piro Mam? Habis berapa Mam? Ratusan ya sayang ya. Nerusan. Ya udah habis ini kita prepare, janji sama diri masing-masing jangan aneh-aneh. Harus jadi. Berhenti yang aneh-aneh dulu, pokoknya makan sehat. Harus semangat. Harus ada usaha ya. Yuk, bisa yuk. Bisa yuk. Tapi seru banget ini ya, bahas kisah cintanya juga gimana nih ceritanya ya kok romantis Kita- banget. Awal ketemunya gimana nih? Kalau awal ketemunya kan selalu kan Ajun waktu itu bukan seorang DJ tapi Ajun punya sambilan itu sebagai DJ. Aku punya klub dan tiap minggu selalu ada DJ siapa yang main.
salah satunya pas saat itu Ajun Perwira. Datanglah Ajun sama temen-temennya dia juga gitu. Ya udah, it goes on terus besok aja aku selalu bilang nggak ke Ajun ke semuanya. Kalau mau datang ke tempat aku datang aja ya anytime. Udah pokoknya datang, tenang aja. Lu mau minum kayak apa just datang. Gitu. Ya dia datang terus. Dan dia datang. Kayaknya kita sejiwa deh. Iya. Kenapa kok pada waktu lihat pertama kali langsung tertarik? Gini aja, nyambung, klik, cocok. Jadi kayak udah punya momen tersendiri yang kita berdua doang, terus nyaman. Nggak usah pakai kata-kata banyak, yang Iya. penting Mutiara. actionnya banyak. Iya, karena buat aku udah capek kayak gini-gituan kali ya. Udah nggak usah pakai basa-basi deh, gitu kan. Langsung deh dilamar. Iya buat gue yang pada saat itu ya memang gue belum mau menikah. Gue masih I was still having fun. Maksudnya baru juga jadi janda gitu ya. Ibaratnya yang Nikmati gitu ya? nikmatin aja gitu. Tapi dia dalam posisi yang sudah selesai. Yang mau Sudah mau selesai serius bandelnya. gitu. Dia pas lamar gue bilang, "Aduh, Jun, ngapain? Kita have fun aja deh." Gitu kan? Just have fun. Gitu. Dengan dia cuma ya udah, lo ngomong sama anak gue, lo atur. Gue mau lihat usaha lo. Jadi kalau emang lu yang mau, lu kasih lihat sama keluarga gue. Dalam artian di sini anak-anak. Jadi ya situlah saya terima. Kan cuma anak-anak gue tuh cuma ngasih tahu saat itu karena posisi ada perusahaan. Jadi yang mesti di-clarify di sini mungkin banyak banget yang ngejudge Ajun mungkin yang satu ini cuman mau Hartanya whatever. Buat gue yang kalau gue ditanya gitu gue bilang dia nggak mau juga, bener dong. Tapi di situ, wah pas gue bikin pranikah itu bukan karena gue nggak mau Ajun dapat harta gue, bukan itu. Tapi kalau lo sebagai orang bisnis, lo pushnya pinter bahwa apa yang terjadi sebelum gue sama Ajun itu adalah tanggung jawab gue dan anak-anak. Jadi Ajun tidak terlibat. Gitu. Dalam hal soal perusahaan atau misalnya ada utang piutang apapun itu Ajun tidak terlibat. Yang mana itu clear dong. Jadi di situ kita bikin surat perjanjian pernikahan. Jadi banyak sekali waktu itu yang wah bagus banget nih nggak mau dapet. Orang-orang ini nggak paham. Jadi yang pranikah itu bukan lo nggak mau dapet harta atau lo nggak mau ngasih harta, tapi kalau lo sebagai business person you have to know. Berarti lo sayang sama nih orang, lo menjaga. Iya. Ya kan? Yang bisnis, yang ini. Kalau ya sekarang ada utang piutang sama gue, itu gue sama Ajun. Tapi yang kemarin itu memang tanggung jawab gue. Ya udah itu aja. Jadi di situ diperjelas bukan karena apa-apa, tapi aku menjaga Ajun. Ya, jadi supaya orang juga mungkin udah mau jalan 4 tahun, udah cukup lah gitu ya. Nggak usah mikir yang enggak gitu. So nggak kena lah lo mau gituin tuh nggak kena. Jadi stop that. Think positively bahwa beda usia itu tidak semua laki-laki, khususnya yang misalnya berondong itu yang nyari harta. Memang ada tapi untuk Ajun enggak. Kamu Tapi aku lihat Mas Ajun orangnya sabar gitu. Kemarin sempat ngadepin kasus gitu gimana Mas Ajun? Itu dia tuh kan cobaan kan Ada orang artikel tahu itu ya? Iya. kita kayak gimana hubungannya sama orang kan saat dia lagi jatuh gitu Betul. kan. Jadi pas Dites juga sampeannya Mas. dites, Oh benar, benar. betul. Pas istri lagi ada musibah, ya sabar aja, selalu nemenin, pasti pantau terus. Sampai hampir cerai gitu. Kalau hampir cerai mungkin gini. Jadi ada satu waktu mungkin yang mana gue waktu di dalam itu dapat kesempatan untuk bisa nelpon Ajun. Gitu kan. Pas nelpon Ajun nggak dapat. Nggak diangkat. Pokoknya nggak dapat. Nggak diangkat terus mati pokoknya nggak dapat. Wah naik darah dong. Oh pure, apa ngambek? Gitu. Tiduran deh kayaknya. Pokoknya wah naik darah dong. Dung. Aku minta sama petugas pokoknya. Walaupun gue masuk ke dalam, lo tolong teleponin ya sampai itu baru lo panggil gue lagi ya. Pokoknya sampai seperti itu loh. Sampai gue telepon karena gue lo cari pokoknya. Galau, Mak. Iya kan. Gue nggak mau tahu. Akhirnya gue. Berarti masih cinta Mas. Iya, kalau nggak mungkin peduli kayak gitu. Bukan, tahu dong. Jadi udah di dalam itu, waktu di dalam pikiran lo kan cuman ada survival mode, ya kan? How to survive. Gue di dalam, gitu. Lu di luar enaknya wajar banget gitu yang. Wah lo nggak bener lo, gitu kan? Wah gue yang surviving di sini, lu orang yang asik. Jadi yang
pikirannya. Pasti, Negatif itu gitu ya? ada, pas saat itu ada, gitu kan. Karena Jeng ini emosinya ada terlalu tinggi, gitu. Kepakailah lawyer gue satu. Lo siapin deh surat cerai. Lo siapin deh surat cerai. Panik dong. Mam, yang ini aja kasusnya belum selesai, Mam. Lu gila ya. Gue gak mau tau lo doublein. Gue bilang gitu kan, lo doublein. Lo bikin yang satu lagi, lo pakai yang anak buah lo. Yang untuk ngurusin ini, lo ngurusin itu. Nah, Gitu. ketika si lawyer udah hubungin Ya udah jadi kan mau tahu di mana dong untuk kasih suratnya. di mana sih, Kan mau Mas? kasih, wah dia dapet nih pokoknya. Aku ignore terus pokoknya enggak. Petugasnya- Bercanda nih, bercanda pasti. Petugasnya langsung bilang gini, Mam, udah di sini. Gue bilang gitu, gue bilang sama dia, gue nggak mau, jangan datang ke sini, jangan nelpon, gue nggak mau dijenguk, pokoknya gue nggak mau. Gitu kan, pokoknya yang it was a big drama gitu di antara kita ya. Anak-anakku udah panik gitu kan. Ya elah Mas, serius loh. This is my decision. Jadi gue udah cuma ngasih ultimatum lewat perantara gitu. Karena gue tahu kan siapapun yang ada di dalam itu. Ternyata Mas Ajun di mana tuh? Gitu. Ada di rumah sama anak paling kecil, HP-nya dicas di kamar. Aku lagi main PS sama Eca. Terserah. Ada kan di rumah kan? Lu lagi di Bali. Sampai Ibu Wadir di situ semua pada temuin lah itu suami di bawah. Suruh deh pulang. Bener-bener gue mau bikin, gue nggak bercanda ya, gitu. Lo pikir gue di dalam ini bisa lo enak-enakin? Whatever, buat gue apapun alasan lu, tetap yang bener gue. Karena gue di posisi yang lagi susah, ngerti gak sih lo? And so that was the point yang untuk gue sama Ajun ya, yang gue nggak peduli alasan lo apa. Gitu kan perjanjiannya 24 jam telepon bunyi lo angkat detik. Iya dong, kadang kan kita di dalam, kita nggak pernah tahu kalau ada apa-apa sama gue, petugas nelpon, ya kan ke lu harus angkat dong. You nggak answer, you is out. You nggak answer, you is out. You is out. Udah, itu aja. Ya, diem lu, Iya. diam. Baru mau ngomong. Diam. Itu kan namanya proses. Nggak Yang ada. penting kan Ini kita gue harus lagi, kan gue ditanya, gue harus saling cerita. memaafkan. Ini proses. Yang penting kan hasil akhirnya. Sampai sekarang kan kita masih Lo pikir gue udah maafin? berbahagia. Emang gue udah Masih belum ada. Ini cari apa ini? Woi, gue lagi ngomong, gue lagi emosi. Dari masalahnya. Jangan ada emosi lagi nih di sini. Aduh. Jadi gitu. Jadi memang Ya tidak udah, pernah aku tidak minta maaf ya. Ya. Belajar aku dulu, minta maaf. Nanda. Yuk, tetap belajar. belajar dulu. nggak sempet nggak dibeberin. Cuman gue sempet ngomong ini sama Melanie waktu itu. Ya ini belum pernah keluar sebenarnya. Baru kali ini nih keluar sama lo. Jadi Melanie sama lo. Gitu. Emang belum ada yang tahu ceritanya. Cuman tahu ya pasti cuman begitu doang. Cuman memang itu sampai terjadi seperti itu sampai sudah yang ibaratnya gue suruh, gue bilang, gue nggak mau ngomong sama lo, cuman gue pengen tahu lu di mana, lawyer gue mau ke situ, lo tanda tangan, abis itu gue nggak usah ketemu lo lagi. Dua orang ini ya menyatukan pandangan yang berbeda itu bisa menjadi sesuatu yang unik kan lo. Iki orangnya ngecepret wae. Tiba-tiba lakinya juga, maksudnya nimpalinnya juga dengan gogojekan yang manja, yang romantis gitu. Jadi kayak apa ya? Kalau kita orang ya, sing lawas ngene iki ngiler loh, Mam. Kalau gue nggak ketemu Ajun, gue selalu telepon dia. Jun, kamu nggak pulang? Ntar ya kamu gini. Kenapa emangnya? Kamu kangen? Enggak, gue mau ribut aja. Gitu kan. Tapi aku melihat Mam ini pasangan yang menurut aku ya pasti ideal ya. Saling melengkapi dan menutupi semua kekurangan ya. No, lebihannya ya berarti itu bonusnya banyak banget, Mam. Amin. Yang penting kan semua komunikasi. Iya Iya benar. dong, apapun itu yang penting komunikasi. Komunikasi itu sebagai teman bukan cuma kadang-kadang kalau sebagai suami sombongnya nih, gue kepala rumah tangga. Lo harus ngikutin gue. Kamu juga gitu kadang-kadang sombong sama aku ya. Yang mana kalah ya harus ada berbagi. Memang harus ada. Tetap buat gue seorang istri itu hebat di luar. Tapi begitu dia nginjek halaman tuh rumah, Udah bojo lo ya. tetap di bawah.
itu punya gua akuin. suami ya. Itu gua akuin gitu kan. Atau kebalikan. Jadi yang tapi di situ juga suami juga harus tahu semua kebutuhan juga harus dilengkapi, ya kan? Ya secara materi kayak jasmani kayak rohani kayak semuanya. Itu buat gue all that. Materi tidak terlalu, tapi yang penting pengisi semua tuh komunikasi itu. Tapi mama aku makasih banget Aku karena terima kasih banget udah diundang. Makasih. udah mau mampir ke rumah. Mohon maaf kalau servisnya kurang bagus. Makasih. Kita yang udah seneng banget udah diundang. Hah? Sama Inul? Ada. Oke, let's go. Gitu kan. Tapi ini sharing yang luar biasa. Ada Mas Ajun dan juga Mam mau datang ke tempat kita untuk sharing. Mungkin ada Semoga yang berfaedah. bermanfaat. Makasih. Thank you. C, Apa? kali ini aku mengundang bintang tamu yang wes oke punya. Sopo? Dari Solo. Kamu undang ke sini? Wow, bibit unggul, Ji. Mau undang ke sini? Iya. Kamu nggak bilang-bilang sama aku? Ya ngapain harus bilang kamu? Ini remaja apa gimana? Orang tua apa gimana sih? Udah, kamu diem aja. Pokoknya multi talenta. Biasaan, pening-pening ngono diatasi dewek. Cepetan. Tuh. Tungguin ya. Aku juga nunggu soalnya. Penasaran? Penasaran kan? Waduh, kok lama banget ya? Jangan-jangan nggak datang. Kalau nggak datang dibilang bohong nanti sama Inul. Oh no. Tapi iya sih, namanya juga dari Solo. Wah, alhamdulillah ternyata udah datang. Macet jalan atau gimana? Jalan kaki jadinya lama. Wah, dari Solo jalan kaki ke sini. Aduh. Soto tangkar lor nyopi tutu rumien monggo maam bismillahirrahmanirrahim. Lovers, kenalin nih ada Bunga Salsabila. Bocah cantik yang multi talenta banget. Ia dikenal sebagai food vlogger dengan jargonnya Monggo Maem. Nyopi sambal bawang monggo maam bismillahirrahmanirrahim. Selain itu, Bunga juga bisa nyanyi, masak, dan juga make up. Duh, amazing banget kan lovers? Ya udah, yuk langsung aja kita lihat aksinya dan ngobrol bareng. Aduh Bunga, ini kita mau lihat keahlian kamu katanya iso masak. Nggih, saged teh, Bun. Sak gede. Tapi ngomong-ngomong umurmu berapa sih? Umurku 13 tahun, masih kecil. Ya wes, ini pada penasaran kan kalau lihat bahwa Bunga ini benar-benar bisa masak, ya. Praktekin karena Bunda juga bisa masak. Pengen lihat rasanya seperti apa masakannya anak umur 13 tahun. Bisa aku ya, Bun. Ora popo. Sedap. Halo Kang Mas Mbak Yu, pinanggih malih kalian kula Genda Bunga Salsabila alias Bungi Sibilikiti. Sak menika kula ajeng masak pentol mercon menika lho bumbunipun wonten bawang pethak, bawang abrit, lombok abrit abeng, menika ugi wonten godhong jeruk nggih, kersanipun sedhep, ugi wonten gula, menika kaldu bubuk, garam utawi uyah lan ugi wonten saos. Minyaknya ampun kesupen. Monggo enggal masak yuk. Matur nuwun. Ngaten Menika nggih? nggih bumbu-bumbune menika dialoske rumiyin nggih. Nah, bumbunya dihalusin. Boleh dicopot. Nggih. Nah, oke. Ini aku mau chopper dulu, tak bantuin ya. Oke, Bu. Ke belakang bentar. Oke, kelihatannya udah panas. Dikasih minyak dulu ya, Bun. Minyak dulu. Minyak yang banyak sesuai dengan bumbunya. Nih ya. Oke, step selanjutnya. Apa nih Bunga? Dikasih Nggih, apa sayang? Bawang putihnya ditumis rumiyin nggih. Oh. Biar Menika tahu. lajeng diosreng-osreng nggih. Oke. Ngantos matang rumiyin. Wah. Sampai matang dulu. Tapi ngomong-ngomong ini pakaian apa ya? Ini pakaian bulu-bulu, Om. Ini bajunya terinspirasi dari Bunda Inul dulu. Ya kan memang pakai baju bulu-bulu kan, tapi terinspirasi
inspirasi terus bikinin aku baju kayak gini juga. Oh iya iya iya, kue kok kreatif ya. Karena Ini apa? Apa? Bikin sendiri apa? Bulu-bulu ayam tetangga dijebutin apa? Piye? Botan, bulu-bulunya saking sulak. Bikin sendiri. Kalau nanti kekurangan bulu, ini buluku banyak nih. Iya sekalian. Nah, ini sudah dicemplungin ya. Bawang merah sama Brambang. bawang putih. Awal mula kamu bikin konten itu gimana ceritanya? Coba idenya dikasih tahu, siapa yang ngasih tahu? Awalnya yang Awal ngajarin kamu. mulanya itu aku bikin video wejangan bun, wejangan pakai bahasa Jawa gitu buat story WhatsApp. Hei, dadi wong lanang ki aja mau tekan-tekan. Lagi apa, Dek? Udah maem belum, Dek? Alah, kuwi wis ora jaman. Takon ki yo mbok yo sing berbobot. Itu aku dapat idenya dari mbak-mbak pas itu kan nyanyi kan, terus mbak-mbaknya tuh pada ngerumpi gitu loh. Tak dengerin terus tak tulis. Habis itu pulang dari nyanyi tak bikin video, itu terus dewe buat ya? story WhatsApp. Delalah pada minta-minta karena relate banget kan sama kehidupan gitu. Oh, cocok banget ya. Terus habis itu aku bikin lagi, terus viral. Aku upload di IG tuh malah semakin boom. Piro, sing viewer sing delok piro sing. Aduh, aku lupa bun. Nah, Pinten ya? ratusan ribu apa sejutaan gitu. Kadosnya nggih jutaan. Terus iki wis Alhamdulillah. rada mateng iki. Oh, Wis nggih. layu. Dikasih cabe toh? Cabe. Nah. Cabe ini menika sedanten nggih, kersanipun pedes. Ini ada artikel katanya kamu juga jago make up ya. Nah, itu make upnya terinspirasi dari siapa? Apa Make mungkin upnya ada yang itu ngajarin atau karena gimana? kebutuhan sebenarnya mas. Dulu kan aku nyanyi, terus habis itu kan nggak mungkin aku make upnya tuh bergantung sama papi terus. Akhirnya aku minta diajarin sama papi, diajarin make up. Habis itu akhirnya aku bisa make up, jadi kalau nyanyi nggak harus nunggu papi yang make upin, bisa make up sendiri. Ini Cek, Ya. multi talentanya tuh juga bisa nyanyi dangdut juga loh. Wis nyanyi dangdut. Masih sinau, masih belajar. Oh, nyanyi dangdut lagu apa wae? Masak. Lagune Bunda ini nggih kathah ingkang saged. Lagu apa lagune? Lagu Mawar Putih. Iya. Masak-masak. Piye? Bunga yang mekar di taman, jaga dan peliharalah. Jangan engkau lalai, terlena dipetik orang. Nah, ini kan sambil mendidih ya. Ini katanya kamu juga juara pidato. Ini anak ini semua maiso ini. Alhamdulillah Dirangkep semua. Bun. Ini coba ngomong dok, Masak sing halus. sambil pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten sedaya kemawon Bapak saha Ibu sedaya kemawon ingkang kinurmatan tepangaken kula Bunga Salsabila alias Bungi Simlikiti Halo Adam Suseno. Nggih. Aku ini juga begini-begini pinter pidato loh, Cek. Ya. Bahasa Inggris lagi. Coba. Coba. What's your name? My name is... What's your name? Pidato bahasa Inggris. Nggih lanjut. My what is Adam Suseno? You my him. The... Apa sih lagi itu, Cek? Aku lebih enak dengerin sepeda motor lewat loh jam. Diublah-ublah ngantos carup sampai carup semuanya rata. Nggak gitu. Nah, ini mateng ya. Monggo, gimana sih caranya nge-review kayak biasanya aku liatin kamu gitu, monggo gitu. Kang Mas Bayu menika wonten pentol mercon pasute apa lur monggo maem bismillahirrahmanirrahim. Mak Nyus. Wah, itu sangat pedes, Pol. Piye rasane? Ini beneran enak banget, Bun. Pedes, wah aku sampai berambang loh mau nangis. Pedes buah. Terus
rasanya juga eca sangat mantap surantap. Nah, setelah kamu viral dengan gaya kamu yang unik itu, Iya. perasaanmu gimana? Piye? Aku seneng banget pastinya karena biasanya kan kalau lagi jalan-jalan kan nggak ada yang merhatiin ya. Nah sekarang ada yang merhatiin, ada yang manggil Dek Bunga ya, yang suka bilang monggo maem ya gitu-gitu. Maem, Terus orang tua juga bangga, seneng aku juga bisa ngangkat derajatnya orang tua. Alhamdulillah. Kok nih orang tua apa aja? Udah beliin orang tua apa aja? Kemarin sih terakhir aku habis beli motor sport sendiri. Wah. Habis nukerin motor juga. Wah. Buat papi nganterin aku berangkat sekolah. Alhamdulillah. Terus buat Bunga sendiri udah beli apa aja? Ya Mungkin bisa. mungkin buat ini ya, buatan sekolah atau apa gitu. Ya? Sekolah bisa bayari sendiri, Wah. bisa beli apa yang dipingini sendiri. Alhamdulillah. Pasti sangat bangga orang tua ya. Jadi yang tadinya mungkin belum ada yang kenal, sekarang udah banyak yang kenal. Ya di jalan-jalan Bunga. Sampai nggak sempat jalan ya, cuman gini ya Bunga. Nih Bunda mau tanya nih, ketika kamu mendapatkan endorse dan saat viral tuh, Sehari dapat berapa nih? Aku nggak ngitung sih mungkin ya udah sampai jutaan mungkin ya Bu. Alhamdulillah banget rezekiku. kalau dangdutan di banyak mana honornya endorse sama menyanyi? Kalau sekarang sih banyak endorse ya. Tapi jangan tinggalkan menyanyinya. Masih tetap belajar. Ya. Siapa tahu ya yang nanti. Kalau perlu guru vokal, Kenapa? ya cari guru vokal. Selain bikin endorsan, yang ngurusin endorsan persiapannya siapa? Papi juga? Papi, iya. Semuanya papi ya. Semuanya aku pakai baju ini konsepnya gini, papi semua yang bantuin. Alhamdulillah banget, jadi nggak usah harus punya tim, papi udah ngerangkep semuanya. Nah, ini kamu ada nggak nak cerita sedih yang sampai nggak bisa dilupakan sampai sekarang? Kalau pas buat konten sih aku kayaknya senang-senang terus ya. Cuma ya kalau udah di-upload itu kan pasti ada netizen yang Yang julid kayak ya, gitu yang nyinyir gitu ya. Itu yang kadang bikin agak sakit hati tapi ya udah dilupain aja. Nggak usah Anak dimasukin hebat. hati. Apalagi Dibully. dulu pas masih make up itu kan, anak kecil kok make upnya menor sih, anak kecil kok pakai make up, padahal kan itu buat konten, buat tutorial. Iya rapopo. Sebisa-bisanya ngeliatin, aku bisa make up gini caranya gitu, tapi ada aja yang bully. Rapopo. Dibully tuh perasaannya gimana? Ya sedih, kenapa kalian gitu. Padahal kan cuma buat konten. Nih kamu biasanya kan kolaborasinya dengan bahasa Jawa. Sampai segitu cintanya kamu dengan budaya. Iya, sampai segitunya aku tuh pengen melestarikan budaya Jawa, pakai bahasa Jawa itu tadi. Soalnya kan kemarin-kemarin aku ngerasa kayak belum ada kan ya pakai bahasa Jawa, makanya aku pengen coba bikin konten pakai bahasa Jawa. Siapa tahu ini juga bisa membantu mengangkat budaya Jawa kembali. Beda, dia mau beda dengan yang lain gitu ya. Bagus lah. Jadi maksudnya nggak mengekor. Dalam artian tidak jadi follower, tetapi menjadi leader gitu. Jadi kamunya harus berkembang nih otaknya nih, diputer nih. Gimana caranya supaya tetap jadi pionir. Pertama. Nah, oke. Kemarin itu pagi-pagi tuh bangun tidur otakku aku puter pusing nih. Kamu kelebihannya banyak nih. Kamu maunya yang mana nih yang mau diutamain dulu? Kalau Cita-citanya pengen dari apa? Yang kecil lebih tuh, diutamakan. dari kecil aku pengen banget jadi guru atau Kuliah dong. dosen gitu, jadi guru bahasa Jawa, sama jadi penyanyi kalau bisa gitu. Sampai sekarang jadi gurunya masih, sama jadi nyanyi. Ya dua itu cita-citaku. Sekarang malah ketambahan aku bisa jadi selebgram, jadi lumayan terkenal, jadi panutan buat orang-orang gitu, lebih bersyukur lagi. Untuk sekolahnya gimana? Berprestasi nggak atau gimana? Kalau pas di SD sih alhamdulillah aku ranking 1 terus. Dari kelas 1 sampai kelas 6 alhamdulillah. Pas SMP ini karena nggak ada rankingan jadi Iya. ya nilainya kalau buat aku sih masih kurang, tapi ya udah bagus. Berapa? A, B, C? Kalau ini A, B, C, banyak D? sih A. A. B-nya juga ada tapi Aku dulu itu juga dapat ranking deh. Apa? Oh, aku dulu ranking H.
Hah? Kalau bunga kan A, aku H aja. Hai ku berarti nilaimu elek. Oh, gitu Gurune ya? kaget. Hah? Lalu apa kira-kira yang perlu kamu sampaikan ke orang tua kamu? Makasih banyak orang tuaku, semua keluargaku yang udah dukung aku, bantuin nyiapin. Terutama buat papi yang udah bangun aku bisa jadi kayak gini, bangun pribadiku aku bisa berdiri tegak di depan orang banyak, bisa ngomong di depan orang banyak. Makasih banyak, kalau gak ada papi, gak ada keluarga semuanya, aku gak mungkin bisa berdiri di sini. Kalau gak ada papi, gak ada keluarga semuanya, aku gak mungkin bisa berdiri di sini. Oke, yang udah terima kasih yang udah nonton Bunga di Adam Inu Love Story. Terus